terambil dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Puji Tuhan. Saya baca, Anda bisa ikuti di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Puji Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan untuk jadi kekuatan dan kita dapat melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita sudah baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Mereka mengalami masalah sakit kusta. Saudaraku, di zaman Yesus, kusta ini selalu diidentikan dengan orang yang berdosa. Makanya dikatakan mereka itu kemudian ditahirkan. Bukan cuma sekedar disembuhkan, tetapi ditahirkan. Karena kusta pada zaman Yesus itu identik dengan dosa. Dan memang juga kalau kita lihat sakit kusta itu adalah sakit yang menghabiskan. Jadi tubuh itu bisa meleleh. Awalnya mungkin seperti panu yang mati rasa, kemudian lama-kelamaan kalau tidak sembuh, kalau tidak tahir begitu, itu bisa membuat tubuh itu meleleh, habis. Jadi seperti akibat dosa, itu membuat segala sesuatu itu runyam dan kemudian binasa, saudaraku. Dalam cerita ini, ke-10 orang ini mengalami kusta. Dan tentu mereka ingin ditahirkan, dan mereka melihat Yesus. Kita baca tadi dari agak jauh, dan mereka berteriak kepada Yesus. Mereka berteriak di ayat 13, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi mereka bukan berteriak minta disembuhkan atau minta dilepaskan dari sakit kusta, tapi mereka minta belas kasihan daripada Yesus. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi Yesus memberi perintah, Yesus memberi satu arahan kepada mereka. Dikatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan kemudian mereka taat. Anak kalimat berikutnya, "Dan sementara mereka di jalan, di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Jadi sementara mereka di tengah jalan berjalan, mau pergi kepada imam-imam, memperlihatkan dirinya, tiba-tiba mereka langsung menjadi tahir. Dipulihkan begitu, saudaraku. Dan ini hal yang luar biasa ya. Pemulihan itu bisa seketika terjadi. Pemulihan itu bisa melalui proses. Kalau kita lihat di cerita ini, mereka mengalami proses kesembuhan itu. Tidak langsung ditahirkan, tapi waktu mereka taat pada perintah Yesus untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, di tengah jalan kemudian mereka menjadi tahir. Saudaraku, jadi ada proses, suatu yang progresif sementara mereka
di jalan. Dan yang menarik kemudian ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ada seseorang yang dikatakan dia kembali memuliakan Allah dengan apa? Suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, dia tersungkur dan dia mengucap syukur, saudaraku. Memuliakan Allah dengan suara nyaring, mungkin dia berteriak, mungkin dia menyatakan sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Atau mungkin bisa dia menyanyi. Yang penting dikatakan dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dengar, ada sesuatu terjadi atas orang itu dan memuliakan Allah. Dan tidak hanya dengan Yesus. Ini adalah satu sikap merendahkan hati, satu sikap menyembah, satu sikap meninggikan dia yang layak untuk ditinggikan, dan kemudian mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, orang asing, orang yang dikatakan warga kelas 2, mungkin tidak seperti orang Yahudi yang merasa diri lebih hebat, lebih memiliki strata sosial yang tinggi, tapi dia adalah orang Samaria yang dikatakan suka orang kelas 2, begitu saudaraku. Dan kita akan sedikit mempelajari atau menggali lebih dalam tentang apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dikatakan dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ayat 17 menarik. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bukankah yang 9 itu sembuh? Di manakah mereka? Kita pelajari malam hari ini apa yang dilakukan oleh seorang Samaria ini, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan mengucap syukur. Ini yang pertama, hal ini dicari oleh Tuhan. Makanya Tuhan tanya, bukankah ke-10 orang itu semua sembuh, sudah tahir? Terus di mana yang 9 orang itu? Kok hanya orang ini saja yang kembali dan melakukan sesuatu yang menarik perhatian Yesus, sehingga Yesus harus bertanya, di mana yang ke-9 orang itu? Tidak dijelaskan di ayat-ayat ini kemana mereka. Hanya yang pasti disebutkan mereka tahir. Mereka pergi kemana, entah kemana, tidak ada yang tahu. Tetapi dimanapun mereka berada, kisah di Injil Lukas ini, Yesus mencari mereka. Di manakah mereka? Tidakkah ada dari mereka yang kembali untuk melakukan sesuatu seperti orang Samaria ini, orang asing ini? Jadi saudaraku yang kekasih, harus mempelajari apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Itu dicari Yesus. Sesuatu yang dicari kan sesuatu yang penting pasti. Sesuatu yang berarti. Sesuatu yang dinilai berbobot. Sesuatu yang punya nilai yang tinggi sehingga dicari oleh Yesus. Bukan Yesus gila untuk
dipuji, disembah dan lain sebagainya. Bukan itu saya kira. Tetapi Yesus menanyakan mereka, sebenarnya Yesus ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi kepada orang-orang ini. Saudaraku yang kekasih, biar kita boleh menjadi orang-orang yang bisa senantiasa memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur menyembah dan mengucap syukur. Kalau kemudian kita melihat di kisah ini, orang bisa berkata kan mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Wajar mereka melakukan hal tersebut. Orang Samar itu melakukan hal tersebut. Kalau kami kan mungkin masih terus bergumul untuk sesuatu yang masih menjadi beban dalam doa-doa kita. Saya mau katakan saudaraku, makanya tadi saya katakan bahwa kusta ini itu identik dengan dosa, identik dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang melanggar sesuatu yang daripada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dan setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Orang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, ditahirkan. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus yang sangat mahal, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sudah ditahirkan, sudah dipulihkan. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus, kita sudah dibebaskan daripada kusta dalam tanda kutip itu, sehingga tidak ada dari kita yang tidak punya alasan untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak memuliakan Allah dengan suara nyaring, dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Alasan paling hakiki yaitu Anda dan saya sudah ditahirkan dari dosa dan kesalahan kita karena karya Kristus di kayu salib. Perkara mungkin doa-doa kita belum dijawab, kerinduan hati kita belum dijawab oleh Tuhan, mungkin pergumulan kita untuk corona ini belum selesai, tetapi ini bukan alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring, tersungkur di hadapannya dan mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, kalau kadang-kadang ekspektasi kita, harapan kita belum membuahkan sesuatu hasil yang signifikan yang kita rindukan, saudaraku, kita harus belajar bisa mengucap syukur. Makanya satu ungkapan dikatakan, bila ekspektasi kita belum tercapai, apresiasilah apa yang masih ada pada kita. Artinya kalau apa yang kita harapkan belum terjadi, kita harus mengucap syukur. Kita harus menilai sesuatu yang baik untuk apa yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin masih punya keluarga yang baik. Di tengah-tengah masa karantina kita masih bisa bersama-sama tinggal di rumah yang baik misalnya. Kita masih bisa makan bersama walaupun menu yang sederhana. Kita masih punya sesuatu yang bisa kita apresiasi, yang bisa kita ucapkan syukur. Kita masih bisa beribadah online seperti ini, kita masih bisa membangun mezbah, kita masih bisa berdoa bersama-sama walaupun terpisah jarak dan waktu. Tetapi inilah bagian-bagian yang bisa kita apresiasi, sehingga membuat kita boleh menjadi orang-orang yang dicari Tuhan, orang-orang yang ada di tempat yang tepat pada waktu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kan dalam Tawar itu dikatakan kan mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia untuk apa? Memberi kekuatan kepada Anda dan saya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang-orang yang bisa memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur menyembah dan mengucap syukur untuk hal-hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi attitude, sikap yang dilakukan oleh orang Samaria ini, yang pertama itu dicari oleh Tuhan. Anda bisa lihat ya 17-18. Dan yang kedua, saya melihat di dalam ayat yang ke-19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, orang asing ini, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan mengucap syukur. Di mata Tuhan bukan sekedar attitude itu saja, tapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam dari bahasa tubuh orang ini. Sesuatu yang ada di dalam sekali orang ini, bahwa itu adalah buah atau hasil dari iman. Iman dari orang Samaria ini. Karena iman itu kan sesuatu di dalam roh sebenarnya. Iman itu bukan sesuatu di jiwa kita. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam manusia batinnya kita. Di dalam roh. Iman itu ditaruh oleh Allah sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Dan iman itu adalah sesuatu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan terkesan dengan iman itu. Banyak sekali Injil, cerita di Injil tentang seorang yang beriman dan Tuhan terpengaruh dengan iman itu. Tuhan suka dengan iman itu. Tuhan cari orang-orang yang memiliki iman itu. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan orang Samaria ini, saya tuliskan di sini adalah itu adalah buah atau hasil dari iman. Buah atau hasil dari iman. Saya katakan tadi, iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita, di roh kita. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu sangat jelas sekali. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar ini kan adalah sesuatu yang bisa dikatakan itu ada di dalam, itu fondasi, itu tidak kelihatan saudaraku. Atau mungkin kalau pohon itu akarnya, kalau rumah itu fondasi, itu dasar. Diibaratkan seperti itu, sesuatu yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Bangunan di atas dasar itu, di atas fondasi itu. Kemudian itu yang kelihatan, itu buah daripada dasar itu, iman itu. Kalau pohon mungkin itu ada buah-buahnya karena akarnya yang benar, akarnya yang terus tertanam, yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Dan dikatakan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat, tapi sudah ada bukti. Itulah sesuatu yang di roh kita, sesuatu yang di dalam ini, itulah iman, saudaraku. Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum jadi wujud kenyataan, tetapi masih di dalam. Makanya bermalam yang lalu, kalau kita lihat apa yang disampaikan dari nomor ini, Ibu Dora menyatakan tentang iman yang sempurna saat iman itu menjadi perbuatan. Jadi dilihat. Jadi bukan hanya sesuatu yang ada di dalam. Karena kalau kita di dalam ini kan hanya Tuhan yang bisa melihat. Hanya Tuhan. Dan Tuhan ingin ada bukti yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Dan dalam kisah Lukas 17 ini, bukti dari iman orang Samaria ini, dia datang kepada Allah, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap malam, saya sangat percaya ini terdorong dari iman kita kepada Tuhan. Sesuatu yang ada di dalam, yang mungkin kadang-kadang orang tidak bisa memahami dan mengerti. Tetapi orang-orang yang hidup dari roh di dalam itu akan mengerti apa yang dilakukan. Orang mungkin akan katakan, buang-buang waktu, sesuatu yang membuang waktu dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya apa yang dilakukan kita bersama-sama, Anda dan saya mengencourage kita untuk sama-sama kita saling menguatkan, saudaraku, di masa-masa seperti ini. Apa yang kita lakukan, saya percaya itu dilihat oleh Tuhan. Karena apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Dia yang sudah melakukan hal-hal yang dahsyat kepada kita, saudaraku.
Jadi yang kedua, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan mengucap syukur orang Samaria ini adalah buah atau hasil dari iman. Yesus melihat imannya. Yesus melihat sesuatu yang jauh melebihi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Tindakan nyata menjadikan iman itu sempurna. Anda bisa lihat di Yakobus 2, Anda bisa dengar kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Dora beberapa malam yang lalu tentang iman yang diwujudkan di dalam satu tindakan yang nyata. Dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-19, Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang yang memiliki iman, dan iman itu diwujudkan, ada istilahnya diejawantahkan, direalisasikan, dinyatakan di dalam satu tindakan yang nyata, ini memberikan berkat yang lebih, berkat plus. Iman yang menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat orang Samaria ini, dia bukan saja hanya tahir dari sakit kusta, dipulihkan, disembuhkan, tetapi ada berkat plus yang dia alami, yaitu apa? Dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan cuma sekedar dipulihkan. Mungkin ke-9 orang yang mengalami pentahiran daripada sakit kusta itu hanya sampai situ saja. Tetapi orang Samaria ini, dia memiliki berkat plus, sesuatu yang lebih lagi dari sekedar kesehatan badannya. Dia mendapatkan keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membuat sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar kesembuhan secara badannya, tetapi keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti, sangat-sangat berharga untuk Anda dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudaraku yang kekasih. Iman yang menyelamatkan ini juga bisa berbicara tentang pengalaman kehidupan dengan Tuhan yang dijalani hari lepas hari. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga yang bisa kita miliki. Karena pengalaman ini bisa kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya, kepada orang-orang berikutnya yang mengikuti jejak langkah percaya iman kita kepada Tuhan, saudaraku. Karena bagi kita yang mengasihi Tuhan, bukan sekedar dijawab doa saja atau ditahirkan, disembuhkan, tapi jauh lebih dari itu, saudaraku. Pengalaman dengan Tuhan akan menuntun, membawa kita untuk bisa melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Ada satu kisah di dalam, saya tutup dengan ini, di dalam 2 Samuel 12 tentang Daud. Waktu Daud menghadapi tantangan yang tidak mudah, waktu dia jatuh dengan Batseba, dan Batseba hamil, saudaraku, dan kemudian Nabi Nathan menegur keras kepada Daud, sangat keras sekali, dan Daud punya hati yang mau bertobat. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kejatuhannya, kemudian dia minta ampun. Tetapi kemudian Nabi Nathan katakan, anak yang dikandung oleh Batseba itu kena tulah begitu, jadi harus mati. Tetapi seorang Daud, dia dikatakan semalam-malaman dia berdoa, dia berpuasa, dia minta belas kasihan Tuhan untuk anaknya ini jangan mati, jangan jadi korban. Karena mungkin dia pikir anak ini tidak ada salah, dialah yang bersalah dengan Batseba. Dan pada akhirnya kemudian dia seperti mau mencelakakan dirinya, sehingga orang-orang di sekelilingnya pada khawatir, aduh, raja seperti ini, kok dia mau menyiksa dirinya. Dan kemudian
pada akhirnya anak itu kena tulah dan anak itu mati. Dan orang-orang di sekeliling Daud yang perhatian dengan Daud mengatakan kepada Daud, mengatakan satu dengan lain dengan mereka, aduh kalau kita sampaikan kepada Daud bisa celaka ini. Sedangkan anak itu masih hidup saja, dia sudah melakukan hal yang seperti itu, menyiksa dirinya. Apalagi kalau dia dengar anak ini mati. Dan kemudian Daud katakan apa? Daud dengar, Daud katakan sudah mati ke anak itu. Dia katakan iya. Dan kemudian Daud, kalau Anda baca, dia mandi, dia berurap, dia melakukan sesuatu yang normal kembali, dia pergi ke bait Allah dan dia menyembah Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu berkata, kok aneh ya tindakanmu? Kenapa kamu melakukan itu? Waktu anak itu masih hidup, kamu melakukan hal seperti itu. Sekarang sudah mati, kok kamu berubah sikap menjadi lebih baik lagi, kamu melakukan hal tersebut. Dia katakan, waktu anak itu hidup, saya berdoa sungguh-sungguh supaya anak itu jangan mati. Tetapi kalau Tuhan menghendaki dia harus mati, biarlah itu yang terjadi, itu yang terbaik. Karena pada gilirannya Daud katakan, kita akan pergi menyusul, kita akan pergi menemui dia. Dia tidak akan menemui kita di alam kehidupan, tapi akulah, kitalah yang akan pergi menyusul dia. Sehingga attitude, sikap Daud waktu menghadapi itu, dia tetap memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, dia tersungkur dan mengucap syukur. Di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, di dalam keadaan kematian dalam hal ini, saudaraku, di dalam sesuatu yang dia perjuangkan di dalam doanya, tapi kemudian Tuhan berkata lain. Tetapi Daud, orang yang beriman, buah dari imannya, dia masih bisa tetap memuliakan Allah. Karena dia punya satu pengharapan yang pasti, bahwa satu waktu kita akan bertemu. Anak itu tidak akan kemari, tapi kita yang akan ke sana. Jadi dalam menyikapi apapun hari-hari ini, mari kita memiliki hati yang terus mempercayai bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Tuhan akan melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Walau bahkan di dalam menghadapi kematian, seperti yang saya contohkan kehidupan Daud waktu dia berjuang untuk anaknya itu, saudaraku. Hari-hari ini apa yang kita alami, apa yang sedang kita pergumulkan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita belum mengalami kematian orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Mungkin kita baru mengalami ketidaknyamanan karena karantina seperti ini. Jangan kemudian kita menyerah dan tidak bisa memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Memuliakan Allah dengan suara yang nyaring ini adalah sesuatu yang membutuhkan effort, membutuhkan upaya, membutuhkan kesungguhan. Orang bisa memuliakan dalam hati, tapi dikatakan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Ada korban yang dilakukan, ada sesuatu yang lebih lagi dari sekedar kita lakukan secara formalitas, saudaraku. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini, itu sesuatu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan mencari. Dan indahnya kalau sesuatu yang dicari, kemudian kita ada di sana. Kita menjadi orang-orang yang mata Tuhan tertuju, karena Tuhan sedang mencari, dan dia mendapatkan di tempat ini, di GBI Gurhabeta Lantai 3. Ada orang-orang yang terus memuliakan Allah, yang terus mewujudkan imannya dengan buah yang baik untuk memuliakan Allah. Dan orang-orang seperti itu, Anda dan saya, akan mendapatkan berkat plus pemahaman dan pengertian yang lebih lagi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kita berdoa biar banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena
mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai pribadi yang luar biasa, itu yang akan membuat kita bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Orang di luar Yesus mungkin tidak bisa lakukan. Makanya perlu kita menginjil, menyampaikan kabar kebaikan di dalam Kristus Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang pun bisa mengalami hal yang baik seperti yang kita alami hari-hari ini, sehingga mereka bisa memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, tersungkur menyembah dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.